Perang di udara bukan hanya tentang senjata dan teknologi, tetapi juga tentang keberanian, strategi, dan inovasi. Di tengah kobaran api Perang Dunia Kedua, 7 pesawat legendaris lahir untuk mengubah sejarah. Pesawat-pesawat ini tidak hanya membawa kemenangan bagi pasukan mereka, tetapi juga mencetak kisah heroik yang tak terlupakan. Apa yang membuat mereka begitu hebat? Bagaimana mereka mengukir nama mereka di langit peperangan? Di posisi ketujuh, Yakovlev Yak-3 dari Uni Soviet. Pesawat ini dikenal karena kelincahan luar biasa dan kemampuannya mendominasi dogfight jarak dekat. Yak-3 adalah pesawat tempur Soviet bermesin tunggal dan berkursi tunggal pada Perang Dunia Kedua. Dilengkapi mesin Klimov VK-105PF2, Yak-3 dapat mencapai kecepatan maksimum 650 km per jam dan jarak tempuh 650 km. Yak-3 dilengkapi persenjataan seperti satu kanon 20 mm dan 2 senapan mesin 12,7 mm. Yak-3 dirancang untuk menghadapi pesawat Jerman seperti Bf-109 dan Fw-190 dan seringkali mampu menandingi atau bahkan mengalahkan mereka dalam pertempuran udara di front timur. Dalam salah satu insiden terkenal selama Perang Dunia Kedua, pesawat tempur Soviet Yakovlev Yak-3 menunjukkan superioritasnya dalam pertempuran udara melawan Luftwaffe Jerman. Insiden ini terjadi pada pertengahan 1944 di front timur, ketika 18 pesawat tempur Yak-3 menghadapi formasi besar 24 pesawat Jerman, terdiri dari Messerschmitt Bf-109 dan Focke-Wulf Fw-190. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menjatuhkan 15 pesawat Jerman, tanpa kehilangan satu pun pesawat mereka sendiri. Kejadian ini menjadi simbol kehebatan Yak-3, sebagai salah satu pesawat tempur terbaik Perang Dunia Kedua. Dikenal karena kelincahan, kecepatan, dan kemampuan tempurnya dalam pertarungan jarak dekat. Peristiwa ini juga menunjukkan keterampilan luar biasa pilot-pilot Soviet yang seringkali bertarung dalam kondisi kekurangan sumber daya, tetapi tetap berhasil meraih kemenangan besar, melawan musuh yang lebih besar. Kemenangan ini meningkatkan moral pasukan Soviet dan memperkuat reputasi Yak-3 sebagai pesawat tempur yang ditakuti di medan perang. Keberhasilan Yak-3 dalam Perang Dunia Kedua membuktikan efektivitas desain Soviet yang mengutamakan kesederhanaan, kecepatan, dan kelincahan. Dengan lebih dari 4.000 unit yang diproduksi dan sejarah kemenangan yang gemilang, Yak-3 tidak hanya memenangkan pertempuran di udara, tetapi juga memenangkan hati para pilot yang menerbangkannya. Pesawat ini adalah salah satu alasan mengapa Uni Soviet berhasil menguasai superioritas udara pada tahap akhir perang. Di posisi ke-6, Mitsubishi A6M0. Mitsubishi A6M0 adalah pesawat tempur ikonis Jepang yang terkenal selama Perang Dunia Kedua. Pesawat ini diakui karena kelincahannya, jangkauan terbangnya yang luar biasa, dan dominasi awalnya di medan Perang Pasifik. Dengan panjang 9,06 meter, tinggi 3,05 meter, dan bobot kosong 1.680 kg. Dilengkapi mesin Nakajima Sakae 12, mesin radial 14 silinder berpendingin udara yang dapat menghasilkan tenaga mesin 940 tenaga kuda, sehingga mampu terbang dengan kecepatan maksimum 533 km per jam pada ketinggian 6.000 meter, dengan jangkauan terbang 3.100 km. Mitsubishi A6M0 dilengkapi dengan senjata utama, 2 meriam, tipe 99 1 kaliber 20 mm yang terletak di sayap, serta 2 senapan mesin, Type 97 kaliber 7,7 mm yang terletak di atas mesin, menembak melalui baling-baling. Mitsubishi A6M0 juga dapat dilengkapi
2 bom 60 kg atau 1 bom 250 kg untuk misi pengeboman. Pesawat Zero digunakan dalam berbagai misi, termasuk serangan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, berperan dalam menghancurkan kapal-kapal dan instalasi Amerika Serikat. Serangan dimulai sekitar pukul 7.38 pagi waktu Hawaii. Pearl Harbor diserang oleh setidaknya 353 pesawat tempur, pesawat pembom, dan pesawat peluncur torpedo dari AL Jepang dalam 2 gelombang serangan yang diberangkatkan dari 6 kapal induk Angkatan Laut Jepang. 6 bulan setelah pengeboman Pearl Harbor, pesawat Zero menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat dengan telak, menerima serangan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap atol Midway, dan mengakibatkan kerugian tidak ternilai dan merebut inisiatif strategis dari Angkatan Laut Jepang. Pada akhir perang, Zero mulai tertinggal dibandingkan pesawat-pesawat tempur modern seperti F-6F Hellcat dan P-51 Mustang. Pada 5 Januari 1945, pilot Jepang untuk pertama kalinya menerima perintah menjadi kamikaze, sebuah misi bunuh diri untuk membela tanah air mereka dalam Perang Dunia Kedua. Kamikaze yang berarti angin dewa menjadi langkah krusial bagi pihak Jepang setelah gelombang perang berbalik melawan negara tersebut pada tahun 1944. Di peringkat kelima, Focke-Wulf FW-190 yang dikenal sebagai burung pembunuh. Pesawat ini unggul dalam kecepatan yang membuatnya menjadi ancaman di udara dan di darat. Focke-Wulf FW-190 adalah salah satu pesawat tempur paling tangguh yang digunakan oleh Luftwaffe atau Angkatan Udara Jerman selama Perang Dunia Kedua. Pesawat ini terkenal karena kekuatan dan kemampuannya menghadapi berbagai kondisi pertempuran. FW-190 dapat digunakan untuk berbagai misi, mulai dari pertempuran udara jarak dekat hingga misi serangan darat. FW-190 memiliki panjang 8,95 meter, tinggi 3,95 meter, dengan berat bobot kosong 3.200 kg, serta disematkan mesin BMW 800 12 mesin radial 14 silinder berpendingin udara yang dapat menghasilkan tenaga mesin 1.700 tenaga kuda, sehingga mampu mencapai kecepatan maksimum 610 km per jam pada ketinggian 6.000 meter dengan jangkauan terbang 800 sampai 1.000 km. FW-190 dilengkapi senjata utama 2 senapan mesin MG 17 kaliber 7,92 mm serta mampu membawa hingga 500 kg bom untuk serangan misi darat. Dengan struktur logam penuh pada bodi pesawat, membuatnya lebih kokoh dibandingkan banyak pesaingnya. Meskipun lebih berat, pesawat ini tetap mampu bermanuver dengan baik di udara. Daya tembak yang unggul membuat FW-190 sangat mematikan, baik melawan pesawat musuh maupun sasaran darat. Pesawat ini sangat efektif dalam mendukung pasukan darat, menghancurkan tank, artileri, dan konvoi musuh. Focke-Wulf FW-190 memainkan peran penting dalam mempertahankan wilayah udara Jerman dari pembom serangan berat seperti B-17 Flying Fortress dan B-24 Liberator. Focke-Wulf FW-190 adalah salah satu pesawat tempur terbaik pada masanya, yang terkenal karena daya tembaknya dan kemampuannya untuk bertahan dalam berbagai kondisi pertempuran. Meskipun menghadapi tantangan dari pesawat tempur sekutu yang lebih baru, FW-190 tetap menjadi tulang punggung Luftwaffe hingga akhir Perang Dunia Kedua. Pesawat ini adalah simbol inovasi teknologi Jerman di bidang penerbangan militer.
Di posisi keempat, Messerschmitt Bf-109. Pesawat ini adalah tulang punggung Luftwaffe selama Perang Dunia Kedua. Dengan kecepatan maksimum 640 km per jam dan kemampuan pendakian yang luar biasa, Bf-109 menjadi andalan pilot top Jerman seperti Erich Hartmann. Messerschmitt Bf-109 adalah pesawat tempur legendaris Jerman selama Perang Dunia Kedua dan salah satu pesawat tempur paling terkenal sepanjang sejarah. Dirancang oleh Willy Messerschmitt, pesawat ini unggul dalam berbagai aspek seperti kecepatan, daya tembak, dan permulaan dalam peran. Memiliki dimensi panjang 8,95 meter, tinggi 2,60 meter dengan berat bobot kosong 2.200 kg, dilengkapi mesin Daimler-Benz DB605A1, mesin V12 berpendingin cairan, yang dapat menghasilkan tenaga mesin 1.475 tenaga kuda, dan sudah menggunakan baling-baling 3 pisau metalik, sehingga mampu mengeluarkan kecepatan maksimum 640 km per jam pada ketinggian 6.000 meter dengan jangkauan terbang 850 km dan dapat mencapai ketinggian maksimum 12.000 meter. Dilengkapi senjata utama 1 meriam MG 151 kaliber 20 mm, 2 senapan mesin MG 17 kaliber 7,92 mm, serta dapat membawa hingga 250 kg bom. Dengan desain aerodinamis dan kombinasi logam ringan, memungkinkan Bf-109 menjadi salah satu pesawat tercepat di masanya. Bf-109 mampu beroperasi di ketinggian tinggi, memberikan keunggulan dalam dogfight melawan banyak pesawat musuh. Digunakan untuk berbagai peran, termasuk tempur udara, serangan darat, dan pengawalan. Bf-109 adalah tulang punggung Luftwaffe dan digunakan dalam berbagai pertempuran besar, termasuk pertempuran Inggris, Front Timur, dan Afrika Utara, yang mencatatkan rekor 352 kemenangan udara, semuanya menggunakan Bf-109. Messerschmitt Bf-109 adalah salah satu pesawat tempur paling berpengaruh dan sukses selama Perang Dunia II. Dengan lebih dari 33.000 unit diproduksi, pesawat ini adalah simbol keunggulan teknologi Jerman di awal perang. Meskipun desainnya memiliki kelemahan, inovasi yang diterapkan pada varian-varian berikutnya memastikan Bf-109 tetap relevan hingga akhir konflik. Di posisi ketiga, Supermarine Spitfire. Pesawat ini adalah simbol keberanian Inggris dalam pertempuran Inggris. Sayap elipsnya yang khas memberikan aerodinamika sempurna, menjadikannya salah satu pesawat paling gesit di zamannya. Supermarine Spitfire adalah pesawat tempur legendaris yang digunakan oleh Angkatan Udara Kerajaan Inggris, RAF, selama Perang Dunia II. Dikenal karena kelincahannya, kecepatan tinggi, dan desain aerodinamisnya yang inovatif, Spitfire menjadi tulang punggung pertahanan udara Inggris dan berperan penting dalam berbagai pertempuran udara. Dengan panjang 9,12 meter, tinggi 3,86 meter, dan bobot kosong 2.300 kg, Supermarine Spitfire disematkan mesin Rolls-Royce Merlin 45, mesin V12 berpendingin cairan, yang dapat menghasilkan tenaga mesin 1.470 tenaga kuda, dengan menggunakan baling-baling 3 atau 4 bilah pisau, tergantung varian. Spitfire dapat mencapai kecepatan maksimum 594 km per jam pada ketinggian 6.000 meter, dengan jangkauan terbang 775 km dan ketinggian maksimum 11.300 meter. Dengan kombinasi logam ringan dengan desain aerodinamis tinggi, Spitfire memiliki desain sayap eliptikal yang mengurangi hambatan udara dan meningkatkan kelincahan, memberikan visibilitas yang lebih baik bagi pilot dibandingkan pesawat tempur lain pada masanya.
Spitfire menjadi pahlawan utama dalam mempertahankan Inggris dari serangan udara Luftwaffe dalam Perang Inggris. Berperan dalam pertempuran udara melawan Messerschmitt Bf 109, sering unggul dalam pertempuran udara. Kesuksesan Spitfire membantu RAF mempertahankan supremasi udara dan menggagalkan rencana invasi Jerman ke Inggris. Selain mempertahankan Inggris dari serangan udara Luftwaffe dalam Perang Inggris, Spitfire juga terlibat dalam perang di Afrika Utara. Spitfire dikirim untuk melawan Luftwaffe dan Regia Aeronautica Italia, membantu invasi sekutu ke Italia dan pertempuran di Samudra Pasifik, termasuk melawan pesawat Jepang seperti Mitsubishi A6M0. Supermarine Spitfire adalah pesawat tempur yang sangat penting dalam Perang Dunia II. Dengan kelincahan, kecepatan, dan daya tembak yang terus berkembang, Spitfire tetap relevan sepanjang perang, dan bahkan digunakan dalam beberapa konflik setelahnya. Spitfire bukan hanya simbol kemenangan Inggris dalam Battle of Britain, tetapi juga pesawat tempur yang berpartisipasi dalam berbagai kampanye sekutu di seluruh dunia. Peringkat kedua, Lockheed P-38 Lightning, dengan desain unik 2 ekor yang membuatnya dikenal sebagai Fork-tailed Devil. Pesawat ini mampu mencapai kecepatan 710 km per jam, menjadikannya salah satu pesawat tercepat di zamannya. Lockheed P-38 Lightning adalah pesawat tempur unik dari Amerika Serikat yang digunakan secara luas selama Perang Dunia Kedua. Dengan desain kembar ekor, twin boom, dan kokpit terpisah, pesawat ini menawarkan kecepatan tinggi, daya tembak besar, serta jangkauan jauh, menjadikannya sangat efektif untuk berbagai misi, termasuk pertempuran udara, pengawalan, pengintaian, dan serangan darat. P-38 Lightning memiliki panjang 11,53 meter, tinggi pesawat 3,99 meter, dan bobot kosong 5.800 kg, dilengkapi dengan 2 mesin Allison V11701 berpendingin cairan, sehingga dapat menghasilkan tenaga mesin 1.600 tenaga kuda untuk tiap mesin, menggunakan baling-baling 3 bilah kontrarotasi, kecepatan maksimum 667 km per jam, pada ketinggian 7.620 meter, dengan jangkauan terbang 1.770 km dengan tangki bahan bakar standar, hingga 4.800 km dengan tangki tambahan, serta mampu menempuh ketinggian maksimum 13.400 meter. P-38 Lightning dilengkapi senjata utama, 1 meriam Hispano M 2 kaliber 20 mm, 4 senapan mesin Browning M 2 kaliber 12,7 mm, serta mampu membawa hingga 1.800 kg bom, atau bisa dipersenjatai dengan roket HVAR untuk serangan darat. Dengan desain ekor kembar, memberikan stabilitas yang lebih baik dibanding pesawat tempur konvensional. Kokpit tunggal yang terletak di bagian tengah di antara 2 mesin, sehingga memberikan keunggulan dalam kecepatan dibandingkan pesawat bermesin tunggal. P-38 Lightning digunakan dalam kampanye Eropa, misi pengawalan pembom di atas Jerman, Prancis, dan Italia, berpartisipasi dalam operasi Overlord, D-Day, dan pertempuran udara di Mediterania. Di front Pasifik, P-38 Lightning menjadi salah satu pesawat tempur utama dalam melawan Jepang di Guadalcanal, Kepulauan Solomon, dan Filipina, menembak jatuh pesawat Laksamana Isoroku Yamamoto, pemimpin serangan Pearl Harbor, dalam Operasi Vengeance. P-38 Lightning juga terlibat dalam pertempuran Tunisia, membantu sekutu menguasai Afrika Utara. Di Perang Dingin, P-38 Lightning digunakan dalam beberapa operasi pengintaian sebelum akhirnya digantikan oleh pesawat tempur jet generasi pertama. P-38 Lightning adalah pesawat tempur multirole yang sangat efektif di berbagai medan perang, dengan jangkauan jauh, daya tembak besar, dan kecepatan tinggi. Pesawat ini sangat dihormati oleh sekutu.
Meskipun memiliki beberapa kelemahan dalam pertempuran jarak dekat, P-38 tetap menjadi pesawat tempur yang mematikan di langit Eropa dan Pasifik, serta memainkan peran kunci dalam kemenangan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Di peringkat pertama, Mustang P-51 Amerika Serikat. Dengan mesin Packard Merlin, pesawat ini menggabungkan kecepatan, daya tahan, dan jangkauan yang luar biasa. Dengan panjang 9,83 meter tinggi, 4,17 meter dengan bobot kosong, 3.465 kg. Pesawat Mustang P-51 dilengkapi dengan mesin Packard Merlin V16-50, sehingga dapat menempuh kecepatan maksimum 703 km per jam, menjadikannya lebih cepat dari kebanyakan pesawat tempur pada masanya. Dengan jangkauan terbang 2,655 km dengan tangki tambahan, serta mampu mencapai ketinggian maksimum 12.800 meter. Pesawat Mustang P-51 dilengkapi senjata utama, 6 senapan mesin, Browning M, 2 kaliber 12,7 mm, serta mampu membawa bom hingga 450 kg di bawah sayap atau badan pesawat. Mustang P-51 juga dapat dipersenjatai dengan roket HVAR untuk serangan darat. Pada era Perang Dunia Kedua, pertempuran di Eropa, dengan dilengkapi mesin-mesin Packard Merlin V1650, memberikan kecepatan tinggi dan jangkauan panjang, dan persenjataan yang baik, menjadikan pesawat Mustang P-151 ideal untuk mengawal pesawat pembom hingga ke jantung Jerman. Tidak hanya melindungi pesawat pembom, Mustang juga mampu menandingi Messerschmitt Bf 109 dan Focke-Wulf F-190 dalam dogfight. Meski awalnya dirancang untuk perang di Eropa, Mustang juga berperan besar dalam pertempuran di Pasifik. Dengan jangkauan hingga 2,655 km, pesawat ini digunakan untuk menyerang posisi Jepang di Filipina dan Iwo Jima, untuk melawan pesawat tempur Jepang, seperti Mitsubishi A-6M0. Pada Perang Korea tahun 1950 sampai 1953, pesawat Mustang P-51 digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan Sekutu, berperan sebagai pesawat serang darat dan pengintaian, tetapi mulai tersaingi oleh jet tempur seperti MiG-15. Mustang P-51 Amerika Serikat adalah salah satu pesawat tempur terbaik dalam sejarah militer. Kecepatannya yang tinggi, jangkauan yang luas, dan daya tembak yang mematikan menjadikannya menjadi tulang punggung kekuatan udara sekutu dalam Perang Dunia II. Bahkan setelah perang, P-51 terus digunakan dalam berbagai konflik, membuktikan ketangguhannya sebagai pesawat tempur legendaris. Setiap pesawat dalam daftar ini memiliki rahasia keunggulan masing-masing, dari kelincahan hingga daya tembak, yang menjadikannya alat perang yang menentukan di era Perang Dunia Kedua. Kombinasi inovasi teknologi, strategi taktis, dan keberanian para pilot menjadikan mereka legenda abadi dalam sejarah penerbangan militer. Ketujuh pesawat ini bukan hanya alat perang, tetapi juga simbol keberanian dan inovasi dalam sejarah penerbangan. Mereka telah mengukir jejak yang tak terlupakan dalam Perang Dunia Kedua. Ayo dukung channel kami dengan menekan like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih.